Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, kembali lagi di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Hari ini bersama saya Viva Manca yang akan menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan, tentunya untuk membahas mengenai tema kita pada hari ini, yaitu pertolongan pertama pada patah tulang. Nah, dan juga kita sudah kehadiran narasumber kita yang tentunya ahli mengenai pertolongan pertama pada patah tulang ini. Kita sudah kehadiran Dr. Ari Oktarian, SPOT. Halo dokter, yang merupakan spesialis ortopedi dan traumatologi. Dan juga kita kehadiran Dr. Elsa Gempita. Halo dokter. Halo Mbak Viva. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pertolongan pertama pada patah tulang nih dokter. Mungkin dari Dr. Elsa dulu boleh menjelaskan nih patah tulang ini apa sih dok dan apa penyebabnya? Ya, jadi sebenarnya ini sudah sangat umum ya. Kejadiannya patah tulang artinya itu adalah 2 bagian yang terpisah. Baik itu jaringannya maupun memang tulangnya secara langsung seperti itu. Menjadi bisa sebagiannya yang terpisah atau malah keseluruhannya, dan malah bisa bentuknya itu ada macam-macam bentuk patahannya seperti itu. Ada yang tulangnya juga yang patahnya itu tertutup, ada yang terbuka. Mungkin nanti lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh Dr. Ari. Baik Dokter Ari, boleh disilakan untuk menjelaskan PowerPoint-nya pada hari ini. Oh iya, saya ke sana. Iya, boleh silakan dokter. Oke. Mungkin ini pertama kita ambil kata dulu penanganan pertama patah tulang. Jadi dasarnya adalah kata patah tulang atau kalau secara bahasa Inggris kita sebut fracture of the bone. Jadi patah tulang itu kondisi ketika terjadi yang harusnya bentuknya utuh, dia terpisah, baik itu satu segmen ataupun banyak segmen. Nah, patahan tulang itu sendiri berarti kan discontinue, terbentuk garis baru yang menyebabkan nantinya fungsinya jadi terhambat. Sebenarnya patah tulang ini secara terminologi atau secara arti bahasa artinya patah dari satu komponen tulang. Tulang itu sendiri kita bagi menjadi 2 garis besarnya, tulang yang panjang dan juga tulang yang pipih. Nah, sedangkan yang paling umum terjadi adalah tulang yang panjang patah. Kalaupun ciri itu ada banyak sekali, cuman yang secara pasti untuk dikatakan itu ciri patah adalah false movement. Jadi gerakannya itu harusnya bergerak seperti ini, jadi dia ada gerakan baru lagi. Gitu. Selain itu ciri-ciri yang tidak pasti seperti bengkak, nyeri dan lain sebagainya bisa dicirikan untuk curiga patah tulang. Gitu. Terus kalau gejala patah tulang sebenarnya tadi kayak saya jelaskan, cirinya seperti ada pembengkakan, nyeri, deformitas dan lain sebagainya itu ciri yang tidak pasti. Jadi kita boleh mencurigai ada patah tulang. Misalnya kondisi di mana kita trauma, jatuh, atau kita terpleset, atau ada terpukul, bahkan ada kasus kemarin mukul tong datang dengan kondisi tangannya bengkok, atau kita sebut dengan deformitas. Lalu ini jenis-jenis patah tadi Dr. Elsa udah jelasin sedikit mengenai jenis-jenis patah tulang. Garis besarnya gampangnya kita tahu dulu tulang mana yang patah. Nggak mungkin datang, saya patah kaki datang tangan yang bengkok. Ya. Jadi kayak patah di daerah kaki, tinggal bedain ini tulangnya nyentuh dunia luar atau tidak. Kalau dia nyentuh dunia luar, maksudnya keluar tubuh, dia open fracture, patah tulang terbuka, artinya ya curiga infeksinya lebih besar. Karena yang paling ditakutkan adalah tulang itu sekali infeksi sembuhnya susah sekali. Bahkan beberapa penelitian ngomong sekali osteomilitis selamanya infeksi itu berlangsung. Nah, selain itu jenis-jenis patah tulang tadi itu dibagi menjadi segmen-segmen bentuk. Nah, kalau bentuk ini yang perlu kita perhatikan adalah bentuknya itu cukup rapi atau justru bentukannya itu rusak sekali. Nah, itu membedakan nanti di hasil akhir. Selain itu, dengan tadi seperti saya jelaskan, apabila dia berbentuk seperti fraktur terbuka itu risiko infeksi yang paling kita khawatirkan, yang paling kita takutkan. Sedangkan di fraktur tertutup, memang kelihatannya nggak ada risiko infeksi. Cuman yang jadi masalah adalah nantinya, ini ada risiko bahwa bengkaknya itu menghambat otot. Nah, lama-lama bisa rusak ototnya atau jadi kompartemen.
Langkah-langkah pertolongan pertama, yang pertama sadar bahwa kondisi pasien, kondisi si orang ini atau kondisi ibu bapak itu sendiri atau kondisi pemirsa di rumah itu mengalami kelainan. Misalnya sehabis jatuh, ya posisikan posisi istirahatnya organ tersebut. Jangan jatuh, justru digerakkan lagi ya makin nggak benar nanti posisinya. Lalu apabila ada perdarahan atau apabila ada bengkak, selain posisi diposisikan itu, perdarahannya diberhentikan. Gimana berhentikan? Nggak usah diikat-ikat, nggak usah, cukup ditekan saja, dibalut setebal mungkin, dibawa ke vaskes yang ada pelayanannya. Lalu membatasi gerakan, sebenarnya ini hal yang sangat simpel. Bahkan kayaknya Bapak Ibu secara naluriah itu sudah melakukannya. Misalnya patah tulang di tangan, tangannya datang dengan gendongan. Kayaknya karena nyeri juga semua orang sudah melakukan seperti ini. Secara medis kita melakukan pembidaian namanya, secara awal pertolongan pertama. Lalu carilah vaskes yang menyediakan pelayanan gawat darurat pertama untuk patah tulang. Baik, dokter, mungkin Lalu, ada pertanyaan nih. apa itu? Masih banyak nih di masyarakat yang menanyakan dan melakukan gitu ya, ketika jatuh dan merasakan nyeri yang hebat, dia langsung bawa ke tukang urut. Itu seperti apa, dokter? Sebenarnya paradigma kita yang harus diperbaiki adalah kalau jatuh dan trauma, yang perlu ditangani pertama adalah mengistirahatkan, atau kita punya singkatan, kita sebut saja dengan PRICE, Protect, Rest, Ice, Compression, Elevation. Protect, lindungi, misalnya terpleset, paling sering perempuan muda ankle misalnya, terpleset dengan posisi kaki terlipat ke depan, jadi lindungi dulu, lindungi biar tidak makin terlipat lagi, lalu istirahatkan. Setelah istirahatkan, diberikan es di dalam handuk, dikompreskan di bagian tersebut. Bukan es langsung ya, es dalam handuk dikompreskan di bagian tersebut, lalu ditinggikan kakinya. Dengan pertolongan pertama seperti itu, biasanya dalam 1 kali atau 2 kali 24 jam, itu pasien udah merasa nyaman, atau rekan-rekan nanti udah ngerasa nyaman. Untuk pertanyaan saya seperti ini, itu sudah sakit, rekan-rekan lakukan tindakan misalnya diurut atau ditekan, apa nggak makin sakit? Jadi kalau mungkin saya sedikit sarankan, setelahnya terserah deh. Tapi yang pertama-tama tolong ditanamkan bahwa ada PRICE itu, ada RICE itu, Protect, Rest, Ice, Compression, Elevation. Bahwa setiap trauma, lindungi dulu, kompres es, tinggikan, at least mencegah bengkak dalam 24 jam pertama. Karena hasilnya akan berbeda sekali di belakang nanti. Baik, jadi memang harus diistirahatkan terlebih Istirahatkan dahulu saja ya. dahulu, iya. Mau nantinya mau diapakan, yang pasti harus diistirahatkan betul. terlebih dahulu. Baik, Betul. dokter, tahan dulu sejenak, nanti kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Dokter Kita.